Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Sampai dengan saat ini kita masih mengadakan ibadah streaming online, tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara tetap memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan, untuk beribadah, untuk memuji Dia. Kita akan mulai saja ibadah pagi hari ini dengan satu pujian Aba Bapa.
kasih untuk pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, setiap orang yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, yang mengikuti YouTube ini. Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhan akan senantiasa menyertai, dan tangan Tuhan akan senantiasa melingkupi, menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak benar, sehingga kami boleh menjadi hamba yang setia kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bangsa ini saat ini sedang berduka. Bangsa kita saat ini sedang terpuruk, baik secara kesehatan, baik secara ekonomi. Sudah selayaknya kita berdoa buat bangsa ini. Bagi bangsa ini kita perlu bersatu hati berdoa untuk bangsa ini segera dipulihkan dari wabah, dari keterpurukan ekonomi. Kami percaya, yakin bahwa Tuhan akan mengawal bangsa kita. Tambah pujian bagi bangsa ini, kami berdiri.
sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Menjadikanlah kami menjadi anak-anak-Mu yang benar-benar tulus mengasihi Engkau dan hidup benar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Saya percaya bukan karena gagah dan kuat kita. Terlebih kalau kita menghadapi hari-hari kita. Ada banyak hal yang kita hadapi. Tapi pagi hari ini kita masih kuat. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita menjalani hidup sampai hari ini. Olehnya pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita yang tertulis di dalam kitab Keluaran. Sekali lagi, kitab Keluaran pasal yang ke-14. Kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Ya, Bapak Ibu bisa membuka Alkitab dan mari kita akan bersama-sama kita akan baca Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Hitungan ketiga kita akan sama-sama membaca. Ya, sudah ketemu? Amin. Puji Tuhan. Kita baca. 1, 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan ayat yang kita baca ini, kalau saya ringkas, itu ada kunci, sekali lagi 4 kunci rahasia untuk berjalan di tengah badai kehidupan. Ya, sekali lagi, tolong diperhatikan. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah 4 kunci rahasia untuk berjalan di tengah badai kehidupan. Puji Tuhan. Kalau kita melihat dalam kitab Keluaran ini tidak asing menceritakan bagaimana peristiwa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Keluar dari tempat perbudakan. Bahwa bangsa Israel ada di tanah Mesir itu waktu yang sangat panjang. Itu sampai 400 tahun. Nah, ini luar biasa. Ya. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini kita melihat ayat yang sudah kita baca, bagaimana peristiwa yang terjadi dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14 ini. Waktu itu bangsa Israel sudah keluar dari Mesir dan harus berjalan melewati padang gurun. Dan tidak sedikit perjalanan yang sangat menakutkan. Bahkan kalau kita melihat dalam pasal yang ke-14 ini,
Khususnya mulai ayat yang ke-15 ya. Di hadapan bangsa Israel adalah laut Kolsom, atau dalam terjemahan baru di sini dikatakan laut Tiberau, ya, dalam terjemahan lama laut Kolsom. Ya. Ini perjalanan bangsa Israel harus berjalan melewati laut Kolsom yang begitu luas. Padahal bangsa Israel ini tidak punya kapal, tidak punya perahu untuk menyeberangi laut Tiberau ini. Tapi apa yang terjadi? Kita mengerti bahwa bangsa Israel ini pada waktu itu keluar dari tanah Mesir benar-benar dituntun oleh Tuhan. Nyata sekali penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Alkitab mencatat bahwa penyertaan Tuhan itu nyata sekali, ada tiang awan dan tiang api. Nah, tiang awan ini itu akan kelihatan pada waktu siang hari. Tapi tiang awan ini pada malam hari akan berubah menjadi tiang api. Itu bukti bahwa penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel itu luar biasa. Kalau kita melihat ayat yang kita baca pagi hari ini, ya, sekali lagi ayat yang ke-13 dari pasal yang ke-14 tadi, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, ya, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Puji Tuhan. 4 kunci rahasia untuk berjalan di tengah badai kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Bukit Karmel, di mana Bapak Ibu saat ini berkumpul di rumah masing-masing, mungkin ada yang berkelompok, ya, mungkin ada yang hanya satu keluarga, Bapak, Ibu, anak berkumpul pagi hari ini. Ketahuilah bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita percayai, itu Allah yang dahsyat. Allah orang Israel sama dengan Allah kita yang sanggup menyelamatkan kita. Kalau bangsa Israel harus melalui laut Kolsom, harus melalui perjalanan yang begitu menakutkan bagi bangsa Israel. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan, di mana Musa mendapat firman dari Tuhan, dan firman Tuhan ini harus disampaikan kepada umat-umat Israel pada waktu itu, supaya bangsa Israel di saat menghadapi laut Tiberau ini, yang pertama adalah jangan takut. Ya, sekali lagi, kunci yang pertama adalah untuk berjalan di tengah badai kehidupan, jangan takut. Puji Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Ya. Kita tidak boleh takut terhadap masalah apapun yang menghimpit hidup kita. Kita harus katakan kepada diri kita sendiri untuk tidak takut terhadap masalah. Ya. Sekali lagi, kita
tidak boleh takut menghadapi masalah. Nah, mengapa kita tidak boleh takut? Masalah apapun itu di dalam hidup kita, kita jangan takut. Apa dan mengapa kita tidak takut? Karena kita punya Tuhan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Artinya kalau Tuhan ada bersama dengan kita, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Sebab Allah yang beserta dengan kita itu sanggup melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Allah sanggup melakukan cara-cara yang ajaib di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita jangan takut menghadapi segala masalah persoalan yang ada di dalam hidup kita. Mengapa kita tidak takut? Sekali lagi, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Puji Tuhan. Nah, kalau kita melihat dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh, ya, Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh, di sana dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, sekali lagi, orang yang takut, orang yang takut itu tidak akan ada damai sejahtera. Orang yang takut itu tidak akan mengalami damai sejahtera. Nah, oleh sebab itu Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Filipi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau Kristus itu tinggal di dalam hidup kita, pasti kita akan alami damai sejahtera. Artinya kalau Kristus itu tinggal di dalam hidup kita, kalau Kristus itu menguasai pikiran dan hati kita, ketakutan itu tidak ada di dalam hidup kita. Jelas di sini dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Berarti pikiran dan hati kita ini dipelihara oleh Tuhan. Itu yang akan membuat kita tidak takut. Berarti ada damai sejahtera. Puji Tuhan. Ini yang pertama, kunci rahasia untuk berjalan di tengah badai kehidupan. Ya. Kita lihat yang kedua. Yang kedua, di sana dikatakan, ya, berdirilah. Yang kedua, kita tetap berdiri. Artinya Bapak Ibu, masalah demi masalah mungkin akan membuat kita lelah atau bahkan terjatuh. Satu hal yang membuat kita dapat meraih keberhasilan adalah ketika kita bangkit dari kejatuhan dan berdiri kembali. Ini perlu dicatat. Bukan seberapa dalam kita jatuh. Sekali lagi, bukan seberapa dalam kita terjatuh, tetapi seberapa
kuat kita mau berdiri kembali ketika kita terjatuh. Ya. Bukan seberapa dalam kita itu jatuh, tetapi seberapa kita kuat mau berdiri kembali ketika kita jatuh. Ya. Berdiri kembali ketika kita jatuh. Kalau firman Tuhan mencatat, kalau kita jatuh tidak sampai tergeletak. Artinya sebelum kita tergeletak, kita akan berdiri, kita akan bangkit. Nah, itu artinya karena Tuhan yang menopang dalam hidup kita, kita akan tetap berdiri kuat. Kita akan berdiri menghadapi segala masalah dalam hidup kita. Sekalipun banyak hal yang membuat kita tidak sanggup untuk berdiri lagi. Ada banyak hal yang membuat kita tidak mampu untuk kita bertindak. Tapi pagi hari ini, kalau tangan Tuhan yang menopang kita, kita akan tetap berdiri kokoh. Karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Yang ketiga, supaya kita, maksud saya, kunci rahasia untuk berjalan di tengah badai kehidupan. Kalau yang pertama tadi, Bapak Ibu ingat, jangan takut. Yang kedua, tetap berdiri. Yang ketiga, di sana firman Tuhan berkata, jangan takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Tapi di sana juga di dalam Keluaran tadi, Allah berfirman kepada Musa di saat Musa di depan laut Tiberia. Tuhan berkata, angkatlah tongkatmu, angkatlah tongkatmu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ingat peristiwa yang pernah terjadi dengan tongkat yang ada di tangan Musa. Dan pada waktu itu Musa dipanggil oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Awal-awalnya Tuhan bertanya kepada Musa. Pada waktu itu memang Musa menolak untuk sekali lagi, pada awalnya Musa ini menolak panggilan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Karena apa? Musa menyadari keterbatasan, ketidakmampuan Musa. Tapi waktu itu Tuhan berkata, dan Tuhan tanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa berkata, tongkat. Hanya tongkat. Dengan tongkat itulah Tuhan akan mempergunakan tongkat itu, akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terjadi ada tulah di Mesir,
Ada banyak hal yang terjadi sampai nanti waktu bangsa Israel berjalan melalui padang gurun hanya dengan tongkat itu. Ada sesuatu yang akan terjadi. Nah, oleh sebab itu, supaya kita tetap bisa melewati perjalanan di tengah badai kehidupan, angkatlah tongkatmu. Ya. Angkat tongkat. Tongkat berbicara mengenai kuasa Tuhan. Sekali lagi, tongkat berbicara mengenai kuasa Tuhan. Dengan tongkat ini maka Musa dapat membelah laut. Pada kisah sebelumnya tulah-tulah terjadi melalui tongkat yang digunakan oleh Musa. Tadi saya sudah sampaikan seperti itu. Nah, dan dengan tongkat itu pun banyak mujizat yang terjadi untuk membuktikan kuasa Allah bagi bangsa Israel. Ya. Sekali lagi, dengan tongkat itu banyak mujizat terjadi untuk membuktikan kuasa Allah bagi bangsa Israel. Tongkat itu hanya sarana. Tapi kita tahu Bapak Ibu, sekalipun itu hanya tongkat, tapi dengan tongkat itu saya katakan tadi di awal, berbicara tentang kuasa Tuhan. Berbicara tentang kuasa Tuhan. Kalau kita melihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1, Kisah Rasul pasal yang pertama, ya, kalau Bapak Ibu melihat ayat yang ke-8, ayat yang tidak asing lagi bagi kita, ya, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atasmu, ke atasku. Puji Tuhan. Tuhan memberikan kuasa dalam hidup kita. Dan kita yakin, saya percaya, kalau Bapak Ibu jemaat Bukit Karmel, di saat-saat kita menghadapi kesulitan, di saat kita menghadapi, boleh dikata seperti laut Tiberau di depan kita, kita sudah diberikan otoritas oleh Tuhan. Jika Roh Kudus turun ke atasmu, ke atasku, kita akan punya kuasa. Kita akan kuat. Kita tidak takut. Ya, karena Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu hebat, luar biasa. Selanjutnya, kunci untuk kita bisa berjalan di tengah badai kehidupan. Yang keempat, ulurkan tangan. Ulurkan tangan. Ya. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel
akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Puji Tuhan. Yang keempat, Allah berfirman kepada Musa. Ya, tadi yang ketiga, angkatlah tongkatmu. Yang keempat, ulurkanlah tanganmu. Ya. Ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Berarti ada tangan yang diacungkan oleh Musa kepada laut Tiberau tadi. Perintah untuk mengulurkan tangan adalah perintah agar Musa memiliki iman dan memberanikan diri untuk bertindak. Ya. Sekali lagi, perintah untuk mengulurkan tangan adalah perintah agar Musa memiliki iman, ya. Agar Musa memiliki iman dan memberanikan diri untuk bertindak. Nah, ini Bapak Ibu, kadang-kadang kita untuk bertindak, kita harus menggunakan pikiran kita. Iya apa tidak? Ya. Yakin Tuhan akan menolong atau tidak? Tapi di sini Musa tidak ragu akan perintah Tuhan. Kalau Tuhan berkata, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, maka laut itu akan terbelah. Musa tidak ragu lagi dengan perintah Tuhan. Sebab apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan bertanggung jawab dengan apa yang difirmankan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, Tuhan itu bertanggung jawab. Jelas di sini, ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya itu. Nah, ini jelas. Kalau Tuhan yang menyuruh, pasti Tuhan akan membela perkataan yang diucapkannya. Puji Tuhan. Ya, Musa dia tidak ragu, dia mengulurkan tangannya. Ya, ini berbicara tentang iman. Ya, kalau kita lihat dalam suratan Yakobus pasal yang kedua, Bapak Ibu bisa baca, bisa buka Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26. Ya, di sana dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, berarti iman dan perbuatan ini tidak bisa dipisahkan. Di saat kita menghadapi badai, di saat kita menghadapi gelombang, di saat kita menghadapi angin ribut yang besar, apapun badai itu yang sedang Bapak Ibu hadapi, apa angin yang sedang Bapak Ibu hadapi, angin apa itu, badai apa itu. Tapi pagi hari ini, mari saya percaya kalau Bapak Ibu punya iman kepada Tuhan, Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Dia pasti bertanggung jawab apa yang Dia katakan kepada kita semua.
Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita ada 4 kunci supaya kita sanggup dan kita mampu berjalan di tengah badai kehidupan. Yang pertama, jangan takut. Mengapa jangan takut? Karena kita berserta dengan Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Yang kedua, kita tetap berdiri, jangan goyah. Jangan mudah terkontaminasi dengan perkataan-perkataan yang di luar sana. Ya, sekali lagi jangan mudah telinga kita terkontaminasi dengan perkataan-perkataan dari luar sana yang justru akan membuat kita semakin takut menghadapi gelombang masalah dalam hidup kita. Kita tetap berdiri. Yang ketiga, angkat tongkatmu. Ya. Tongkat tadi berbicara tentang kuasa. Ya. Tongkat berbicara tentang kuasa. Kita sudah diberi otoritas oleh Tuhan. Firman Tuhan tadi dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menerima kuasa. Kuasa yang supernatural di luar kemampuan kita. Puji Tuhan, kita akan kuat menghadapi segala sesuatu. Yang keempat, ulurkan tangan. Berarti ada tindakan yang kita lakukan. Sekalipun kita punya iman, tapi kalau kita tidak melakukan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu tidak punya iman yang mati. Tapi Bapak Ibu sewaktu menjalani hidup ini, sewaktu Bapak Ibu, saudara atau jemaat Bukit Karmel menghadapi segala kenyataan ini, mari kita punya iman kepada Tuhan. Tapi kita jangan berdiam diri. Lakukan apa yang menjadi bagian Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu tidak bisa, itu bagian Tuhan. Dan saya percaya kita akan melewati. Kita akan bisa melewati badai kehidupan yang hari-hari ini melanda bukan hanya kita, tapi orang yang ada di sekitar kita, orang yang ada di luar daerah kita, bahkan sampai dunia. Hari-hari ini mereka mulai cemas. Kita akan bisa melewati. Bersama Bapa kulewati. Semua tolong gitar bisa dimainkan. Engkau ada bersamamu. Saya senang nyanyikan pujian ini. Sebab pujian ini yang memberikan kekuatan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamaku. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kita akan mengangkat tangan kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Hari-hari ini saya mengerti ada banyak anak-anak Tuhan yang mulai takut menghadapi hari-hari ke depan. Karena di depan kita bagaikan laut yang begitu luas. Padahal kemampuan kita untuk menyeberang laut itu kita tidak mampu. Tapi pagi hari ini kita ada bersama dengan Tuhan. Yakinlah akan otoritas yang telah Tuhan berikan bagi hidup kita. Gunakan otoritas tersebut sebagai orang yang beriman untuk melangkah dengan berani di tengah-tengah badai yang menerpa kita. Tidak ada kuasa di dunia ini yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan. Sekali lagi, tidak ada kuasa di dunia ini yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan yang telah diberikan bagi hidup kita. Bersama Yesus kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Haleluya, haleluya. Bersamamu Bapa, haleluya. Ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Di saat kami melihat hari-hari ke depan dengan mata kepala kami sendiri, kami seolah-olah tidak sanggup untuk menjalani hidup di tengah badai. Tapi kami bersyukur pagi hari ini Engkau sudah memberikan firman yang menguatkan di dalam hidup kami. Kami tidak akan takut karena Engkau lebih besar dari segala persoalan masalah yang kami hadapi. Dan Tuhan sudah memberikan otoritas di dalam hidup kami. Kami tidak akan berjalan sendiri. Roh Kudus, roh yang dari Tuhan, itu yang memberikan kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan, Bukit Karmel di mana mereka berada. Tuhan Engkau berkati usaha mata pencaharian anak-anak-Mu, berkati. Kami berdoa untuk yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan menopang hidup anak-anak-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara seluruh sidang jemaat Tuhan, kita akan mengangkat tangan kita. Kita terima berkat yang dari Tuhan. Biarlah berkat itu menjadi bagian di dalam hidup kita. Berkat itu menjadi milik kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah dalam rumah tanggamu, diberkatilah dalam pekerjaanmu, diperluas daerah usahamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi pemimpin. Tuhan akan membuka perbendaraannya, akan mencurahkan berkat kepadamu dengan melimpah-limpah. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada Allah Sang Putra, persekutuan penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.